O-nya terakhir. Memang perintahnya samakan jumlah unsur-unsur yang tidak berubah, tapi O-nya biasanya terakhir atau H. H atau O biasanya yang terakhir. Atau adik-adik lihat yang unsurnya paling banyak terdapat di sini, kayak penjumlahan-penjumlahannya ini banyak di banyak tempat, seperti O, ada O lagi. Nah, itu biasanya terakhir. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos. Saya Koben. Di video kali ini, Koben akan bantu kalian dalam belajar kimia mengenai redox. Tapi ini redox lanjutan ya, istilahnya ini untuk materi kelas 12 biasanya, umumnya. Untuk redox yang kelas 10, mungkin adik-adik bisa lihat di link di bawah deskripsi ya, di deskripsinya. Nah, untuk redox ini maksudnya nanti adik-adik akan belajar juga mirip dengan kelas 10, itu belajar mengenai bilangan oksidasi, mengenai reduktor, oksidator itu juga ya, dan penyetaraan. Nah, penyetaraan dalam redox kelas 12 atau lanjutan ini menggunakan dua cara, metode bilangan oksidasi atau dengan metode setengah reaksi ya. Nanti Koko ajarin dua itu, metode Bilog itu metode bilangan oksidasi sama metode setengah reaksi. Ini untuk pertama Koko ajarin dulu menghafal bilangan oksidasi dulu ya, cara menghafalnya ya. Jadi gini, yang pertama ini Bilog ya, bilangan oksidasi. Ya, yang pertama itu hafalan dari golongan 1A ya. Logam golongan 1A. Logam golongan 1A, logamnya ya seperti natrium, litium, kalium, bukan yang hidrogen. Kalau hidrogen kan bukan logam ya. Jadi logam golongan 1A itu +1. Jadi bilognya +1. Ini pasti. Jadi Na itu tidak mungkin punya bilog lain selain +1, kalium pun gitu ya. Yang kedua adalah logam golongan 2A. Ya, logam golongan 2A ini bilognya juga pasti +2. Ini pasti ya. Lalu logam yang perlu dihafal, di mana bilog logam itu nggak mungkin berubah, yaitu aluminium ya. Jadi aluminium itu 3+, lalu seng itu 2+, nikel ini juga 2+, lalu perak ya, Ag ini plus. Jadi ini adalah muatan-muatan logam yang ini nggak mungkin berubah nilai bilognya ya, nggak mungkin diisi bilog lain. Nah, kalau golongan 1A itu aku tulis saja ya, litium, Li, natrium, kalium, rubidium, cesium, sama francium. Nah, ini +1 semua. Untuk yang golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Ini +2 semua ya. Nah, ini untuk golongan 2A. Jadi muatannya ini nanti ini +1, +1, +1. Jadi maksudnya di sini ada +1. Ini muatannya +1 tuh plus. Ini +2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua kita hafalkan, ini istilahnya aku bilang urutan cara mengisi bilognya juga nanti ya, urutan cara ngisi nanti aku ajarin maksudnya apa ya. Yang kedua ini H itu pasti plus. Untuk yang urutan kedua, loh kok kalau Na digabung sama H gimana? Nanti kita kasih contoh. Jadi ini urutannya, cara mengisi bilog. Yang ketiga itu F -1 ya. Yang keempat itu O 2-. Yang kelima ini golongan 7A ya, golongan 7A itu -1 ya, golongan 7A. Tapi selain F ya, F ini sudah ada di atas. Jadi ini urutannya ngisinya F ini selain F ya. Maksudnya apa kok selain F? Berarti ya selain F ya, golongan 7 kan ada F, Cl, Br, I. Jadi selain F itu berarti golongan 7 yang Koko maksud ini adalah Cl, Br, I ya. Nah, yang At ini jarang keluar ya. Jadi ini Cl-nya itu min, Br-nya min, I-nya min. Yang ke-6 ini adalah golongan 6A. Nah, golongan 6A ini -2 muatannya ya, seperti. Tapi selain O, kenapa? O sudah ada di urutan yang keempat. Ini selain O. Ya. Nah,
Untuk urutan 5 dan 6, ya, ini kita tidak bisa digunakan untuk jika senyawa itu ada 3 unsur. Di dalam satu senyawa itu terdiri 3 unsur. Ini nggak boleh. Ini bukan hafalan. Nggak jadi hafalan. Seperti misalkan H2SO4, kan 3 unsur ya. HSO, H2SO4, mungkin HClO4. Nah, itu 3 unsur. Ini nggak berlaku, 3 unsur atau lebih, hafalan ini tidak berlaku. Ini cara mengisi biloknya, ini kasih contoh ya, biar paham ya. Ini contoh pertama, ini contoh, Koko punya senyawa NaH. Nah, ini kan 2 unsur ya, maksudnya ini 2 unsur. Kalau 3 unsur ya seperti H2SO4, nanti ada contohnya juga ya. NaH, nah NaH ini sesuai urutan bilok yang Koko kasih, ini adik-adik ngisinya yang Na dulu. Loh kok bukan H dulu kok, H kan +1. Tidak, ini harus diutamakan yang bilok-bilok untuk logam-logam yang udah pasti. Jadi kita ngisinya dari Na dulu. Ya, jadi ngisinya gini. Dari bawah dulu boleh, dari atas dulu boleh, terserah ya. Jadi Koko dari bawah dulu. Ini +1. Nah, ini Na-nya ada 1. Naik ke atas kali 1. Jadi kalau ke atas tuh dikali. Nah, ini jumlahnya harus 0. Nah, berarti supaya 0, berarti ini -1. Nah, kalau ke atas itu dikali, ke bawah dibagi. Kalau adik-adik ngisi dari atas dulu, ya berarti atas ke bawah dikali, dari bawah ke atas dibagi. Intinya gitu. Jadi, ini kalau Koko ke atas, itu dikali, kalau ke bawah dibagi. Tapi, istilahnya ngisi yang utama dulu. Koko ngisi dari ini dulu ya, Koko lingkari tadi. Nah, ini contoh lagi ya. Ini contoh lagi. Koko punya Ag, misalkan Ag2O. Nah, ini Ag2O. Ya, ngisinya dari mana dulu? Nah, urutannya ini Ag. Loh, kok bisa enggak ya? Na sama Ag itu digabung? Nggak mungkin. Logam sama logam nggak bisa bentuk senyawa ya. Jadi ini nggak mungkin. Ini nggak bisa gabung. Jadi NaAg itu nggak ada. Makanya urutan 1 ini ya wis ini kesemuan. Jadi 1 bisa digabung sama 2, 1 bisa gabung 3. Ya gitu ya intinya. Ya, nggak boleh 1 sama 1 nggak bisa. Ini memang banyak. Nah, Ag2O, Ag-nya yang plus, O-nya 2 min. Loh, kok O dulu atau Ag dulu? Ngisinya Ag dulu. Jadi nanti +1. Nah, kalau ke atas dikali, ini ada koefisien 2 nih. 1 kali 2 plus 2 supaya 0, berarti ini -2. Ke bawah dibagi 1, ini kan banyaknya 1 kan? Ya -2. Nah, gitu ngisinya. Nah, nanti yang dimaksud biloknya itu yang bawah. Bilok Ag itu +1, bukan +2. Jadi yang atas nih istilahnya total bilok, jumlah bilok. Kenapa harus 0? Nah, jumlah bilok itu jumlahnya 0 jika senyawa itu bukan ion, bentuk senyawa molekul. Jadi kalau ion senyawa itu jumlahnya sesuai muatan. Ini 0 ya, misalnya gitu. Nah, contoh lagi ya. Jika berdiri sendiri ya, bisa senyawa yang berdiri sendiri tidak berteman. Ini contohnya seperti O2. Loh, kok biloknya oksigen berapa? Gas oksigen ini 0. Jadi kalau ada adik nih berdiri sendiri itu biloknya 0. Ya. Contoh lagi H2. Nah, ini juga 0. Contoh lagi logam Na berdiri sendiri. Ya ini 0. Nah, gitu. Jadi kalau berdiri sendiri itu dia dimasuk itu 0 nilainya, tidak berikatan. Nah, biloknya 0. Nah, tapi ada yang berdiri sendiri tapi bermuatan. Contoh Na+. Loh, kok ini berapa muatannya? Ini +1. Loh, kok kan sama-sama Na. Beda, ini Na-nya tidak ada muatan. Ini adalah ion natrium. Kalau ini logam natrium, beda ya. Jadi muatannya ini +1 kalau ini. Nah, gitu. Ya, dipahami. Jadi kalau dia bermuatan tapi berdiri sendiri, ya sesuai muatannya. Nah, gitu. Nah, ini contoh lagi. Koko punya misalkan H2O2. Nah, ini ngisinya mana dulu kok? H atau O? Nah, urutannya ini H baru O. Berarti ngisinya H dulu. Jadi nanti ini H-nya +1 kali 2 jadi +2. Supaya 0, berarti ini -2. Dibagi 2 berarti -1. Loh, kok biloknya O jadi -1? Iya, kan -2 kok. Ini kalah Hawa dengan H. Ya, jadi jadi H ini lebih menang urutannya. Ini dihafal ya untuk mempermudah adik-adik cara memberi bilok dari senyawa. Ini penting. Kalau adik-adik ini udah ngerti, enak nanti menyetarakannya. Kalau ini belum ngerti, nanti susah ngajarinya ya. Ini harus dihafal.
Ini harus dihafal. Nah, ini kok kasih contoh lagi. Contoh gini. SCl2. Nah, kita ngisinya mana dulu? Ini kan 2 unsur ya, SCl2. Golongan 7 dulu atau yang golongan 6 dulu? Golongan 6 itu selain O berarti Surabaya ya, Mas. S ya, sulfur. Sulfur aja sih, yang Se, yang Te sama Po itu jarang keluar. Ya, jadi ini S-nya ini -2. Umumnya ya. Tapi kalau dia kalah hawa, maksudnya kalah dengan unsur lain yang di atasnya, ya dia nggak jadi -2. Ya, bisa berubah ini. Yang ini. Ya, pokoknya intinya ngisinya ini urutannya. Nah, sekarang SCl2 ngisinya yang golongan 7 dulu ya, Cl baru S. Berarti nanti -1, ini -2. Nah, supaya 0, berarti S-nya +2 ini. Nah, ini kok kasih contoh senyawa yang 3 unsur ya. Maksudnya apa kok ada kata tidak berlaku? Contoh gini. Kok ada NaClO3. Nah, ini kalau ada 3 unsur ini, kita ngisi yang mana dulu? Nah, ngisinya yang ini logam 1A ini ada nih, Na nih. Ya, Na dulu berarti. +1, ini +1. Nah, baru ini O. Nah, O-nya dulu. -2 ini. Kenapa nggak Cl dulu? Cl kan urutan yang setelahnya O. Jadi nanti O dulu nih. -2, ini -6. Nah, supaya 0, berarti ini +5. Nah, ke bawah bagi 1 +5. Nah, ini biloknya Na +1, Cl-nya +5, O-nya -2. Ini kok kasih contoh satu lagi ya. Ini misalkan H2SO4. Nah, ini berarti ini +1, +2. Kenapa H dulu? Kan urutannya H, baru O. Ini -2, -8, supaya 0. Berarti ini +6. Nah, di bawah bagi. Nah, untuk yang berikutnya contoh NH4+. Ini ada NH4+. Nah, N atau H dulu. Nah, untuk nitrogen, ini kita nggak ada hafalannya ini nitrogen. Ya, berarti kita ngisinya yang H-nya dulu. Kalau nitrogen soalnya nggak ada. Jadi H dulu nih, urutan kedua. Ya, ini nitrogen ya, bukan natrium. Lain ya. Jadi ini H-nya dulu +1, kali 4 +4. Nah, ini hati-hati adik-adik. Sama dengannya bukan 0. Tapi sama dengannya adalah +1. Loh, kenapa kok? Karena tadi di soal awal, Koko ada tulisan NH4+. Jadi ini adalah senyawa ion. Jadi ada ionnya, ya, ada muatannya. Jadi bukan 0. Kalau ada muatan ngikuti jumlah muatannya ini. Dan ini harus +1. Nah, jika +1, berarti nitrogen ini harus -3. Kan -3 tambah 4 kan +1. Jadi nitrogennya ini -3. Ya, tadi contohnya aku kan ini senyawanya NH4+. Contoh lagi ya yang ada muatan ya. SO3 2-. Nah, ini S atau O dulu kok. O dulu karena S-nya ini di urutan yang ke-6. Jadi -2, -6. Nah, ini jumlahnya harus -2 ini. Karena tadi ada muatan 2- kok. Nah, berarti ini harus +4. Nah, ini biloknya. Nah, untuk adik-adik mungkin supaya lebih jelas, untuk mencari bilok, ini ada di video link yang di deskripsi itu ya. Nah, ini kita masuk ke intinya ya, dari video ini. Ini setarakan, jadi Koko minta ini setarakan. Nah, ini Koko akan membahas dengan metode penyetaraan bilangan oksidasi. Langkah pertama, ya, ini Koko kasih langkahnya ya. Langkah pertama adalah cari bilok semua unsur. Ya, mungkin ada di guru kalian ngajari langsung lihat aja yang kira-kira nggak sama ionnya gitu ya. Kalau Koko lebih baik cari bilok semua unsur. Ini langkah pertama, cari aja. Jadi seperti Koko ajarin tadi cara menghafalnya. BaClO3 2, ini hafalannya yang Ba dulu ya. Ini +2, ini +2, ini O dulu. -2, -2 kali 6 ini -12. Nah, supaya 0 berarti ini +10. Dibagi 2 berarti ini +5. Nah, gitu ya. Lalu cari dulu semua ya. Na2S ini Na dulu. +1, +2. Lalu -2 ini -2. Ini H dulu. Ini Ba dulu ya. +2. Berarti ini -2, ini -1. Ini S kalau berdiri sendiri 0 ya. Nah, ini Na dulu +1,
Ini H dulu. Ini O-nya min 2. Dah. Ini yang pertama, langkah pertama. Yang kedua adalah cari unsur yang biloknya berubah. Bilok asli ya, aku bilang bilok asli itu yang bawah ya. Maksudnya aku cari unsur yang berubah, bilok aslinya. Contoh, ini kan panahnya di sini. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Kita lihat BA, unsur BA. Ini plus 2, ini plus 2. Ini nggak berubah nih BA. Nah, cari yang berubah ya. Yang berubah. Nah, ini CL-nya nih beda nih. Nah, ini Koko kasih gini ya. Nah, ini. Nah, ini berubah ya. Plus 5 jadi min 1. Nah, lalu ada lagi ini min 2, O-nya sama ya, min 2. Ini S nih. Ini Na-nya sama nih, plus 1 sama plus 1. Bukan atas kok yang dilihat, yang bawah ya, yang bilok asli. Ya, ini S-nya. Nah, nggak ada lagi yang berubah ya, hanya CL dan S. Yang ketiga, langkah ketiga, samakan jumlah unsur yang berubah, bukan semuanya. Loh, maksudnya aku, ya yang berubah tadi kan CL sama S. Samakan jumlahnya. Ini jumlah CL-nya 2. Ini jumlah CL-nya 2. Ya udah, kalau udah sama ya udah, bagus. Ini S 1, ini S-nya 1, udah sama. Loh, maksudnya kok kalau nggak sama ya apa? Misal, ini adik-adik ini S2, ini S2, jadi ada 2 gini. Nah, berarti ini adik-adik kali 2. Kali 2-nya di sini apa di depan? Di depan, langsung ini kali 2. Nanti kok kasih contoh yang nggak sama ya. Ini kok kasih contoh yang sederhana dulu. Ini jadi ini nggak ada yang, ini jadi jumlahnya udah enak, udah pas misalnya. Langkah yang keempat, tulis bilok total. Loh, apa kok bilok total? Bilok total ya di bagian garis ini, garis penghubung. Bilok total tuh mana? Bilok total itu yang atas dikali koefisien. Bilok yang atas dikali koefisien. Kalau bilok asli yang bawah. Ya, maksudnya aku. Nah, ini bilok total artinya. Nah, ini yang atas, ini plus 10. Koefisien tuh ini loh. Nah, ini 1 ini. Jadi plus 10 kali 1. Kalau nggak ada tulisannya itu 1 ya. Jadi ini tulis aja di sini, plus 10. Jadi maksudnya itu, tulis bilok total di garis penghubung tuh ini. Yang bawahnya persis nih yang berubah. Ya, maksudnya yang berubah loh ya, bukan semuanya. Yang penghubung kan yang berubah. Ya, nah, ini yang berubah S-nya ini atasnya min 2. Ya, dikali 1 juga. Jadi ini min 2. Loh, kok maksudnya? Kalau ini ada koefisien 2, ya min 2 kali 2, jadi ini min 4. Kebetulan kan tadi sudah sama jumlah unsur yang berubah. Bisa loh ada koefisien, ya, kalau yang berubahnya beda jumlahnya. Nah, ini min 2, ini 0. Nah, sekarang lihat, plus 10 jadi min 2, itu turun 12. Turun tuh disebut reduksi ya. Ini reduksi ya. Nah, min 2 jadi 0 tuh naik. Jadi ini naik 2. Ini disebut oksidasi. Ya. Reduksi itu nama lainnya oksidator. Ya, ini reduktor. Ya, maksudnya apa kok? Jadi kalau adik-adik ditanya oksidatornya siapa? Ini kok tulis sini ya. Jadi, oksidatornya siapa? Oksidatornya adalah yang kiri ya, yang ruas kiri. Tapi yang ditulis senyawanya langsung. BaClO3 2 kali. Bukan unsurnya yang berubah, tapi ditulis senyawa lengkapnya. Ya, kalau gue tanya reduktornya siapa? Nah, reduktor tuh yang sebelah kiri. Ini kalau ada adik ditanya hasil daripada reduksi. Nah, hasil reduksi itu yang sebelah kanan. Reduksi, ada adik lihat yang sebelah kanan. Nih BaCl2. Nah, hasil oksidasi. Nah, ini hasil oksidasinya. Nah, ini ya S. Nah, ini adalah oksidator, reduktor, hasil reduksi dan oksidasi. Tapi pertanyaannya ini adalah setarakan ya adik-adik. Jadi kita kembali ke sini lagi. Nah, sekarang langkah yang kelima ya.
jumlah yang berkurang atau bertambah atau yang naik turun, jumlah bilog naik turun disamakan. Maksudnya apa kok? Disamakan. Ini disamakan adik-adik. Nah ini kan turun 12, naik 2. Supaya sama, ini tak kali 1 aja sama Koko. Ini kali 6. Maksudnya kok? Nah ini kalau kali naiknya 2 kali 6 kan naik 12. Turunnya 12 kali 1 kan juga 12. Kan sama toh? Jadi jumlah bilog naik turun disamakan. Kalau ini adik-adik kali 1, maksudnya ini kali 1 nih. Kau kasih warna lain ya. Nah, ini kali 6. Nah, gini. Jadi langsung taruh depannya. Jadi koefisien penyetaraannya ini. Ini kali 1. Mungkin nggak ditulis nggak apa-apa ya kalau kali 1 ya. Cuma ini lebih jelas aja. Jadi udah terisi istilahnya. Terisi 1, 6, 1. Ini kali 6. Nah, sekarang langkah terakhir ya, langkah ke-6 ini adalah samakan jumlah unsur-unsur yang tidak berubah. Maksudnya kok, nah tadi yang tidak berubah kan ini BA nggak berubah, kita samakan dulu. Ini BA-nya kan 1, misalnya kalau nggak ada koefisien ini 1 ya, 1 kali 1, 1. Ini 1, sudah sama. Kalau udah sama ya udah cocok gitu. Nah, kalau O, ini kan tadi O nggak berubah ya, tapi O ini oksigen, biasanya terakhir-terakhir, nyamakannya yang paling akhir. Jadi O-nya terakhir. Memang perintahnya samakan jumlah unsur-unsur yang tidak berubah, tapi O-nya biasanya terakhir atau H. H atau O biasanya yang terakhir. Atau adik-adik lihat yang unsurnya paling banyak terdapat di sini kayak penjumlahan-penjumlahannya ini banyak di banyak tempat seperti O, ada O lagi. Nah, itu biasanya terakhir ya nyamakannya. Nah, kita lihat ini Na. Ini Na-nya 2 kali 6. Nah, ini 2 kali 6 nih 12. Nah, dengan kata lain berarti ini Na-nya harus 12. Ini ada 1, ini kalikan 12 berarti. Nah, ini kok kasih warna lain ya. Soalnya kan istilahnya yang 1616 ini dapat dari sini tadi, ya. Ini. Nah, ini dapat dari sini. Oke. Nah, sekarang hanya dulu ya. O-nya pokoknya terakhir. Ini H kan tidak berubah tadi. Nah, kita jangan lihat ruas kiri, lihat yang kanan. Soalnya ini belum ada isinya. H yang ini. Jadi mungkin yang kanan sudah terisi semua. Nah ini hanya ini. Hanya ini kan 12 berarti. Berarti ini kali 6. Nah, berarti ini koefisiennya udah terisi semua ya. Ini 166, 16, 12. Nah, baru kita hitung O. Jadi O itu biasanya untuk nyocokin. Jawaban adik-adik itu benar nggak nyetarakannya gitu. Jadi O-nya ini 6 kali 1, 6. Ini 2 kali 3 ya maksudnya 6. Tambah 6, 12. Nah ini O-nya juga 12. Cocok. Ini kan nggak ada O lagi. Udah setara ini. Jadi penyetaraan metode bilog ini langkah-langkahnya. Mungkin kalau ada kata-kata Koko yang beda dengan guru kalian, sebenarnya prinsip kerjanya sama ya, hanya beda kata-kata untuk pengerjaannya. Ya, ini Koko ada contoh berikutnya ya. Ini tetap menggunakan metode bilangan bilog ya. Ini yang pertama cari bilog semua unsur langsung ya. Ini plus 2, ini plus 2, ini min 2, ini min 14. Berarti ini plus 12, ini plus 6 ya. Nah ini plus 1, min 1. Ini plus 1, plus 2, min 2, min 8, ini plus 6. Berarti ini plus 3 ya. Ini tadi udah aku ajarin urutan cara kerjanya ya. Ini BA, baru O, lalu CR. Kenapa CR yang terakhir? Karena tidak ada di hafalan tadi ya, yang urutan tadi. Ya, ini terus ini min 1 atau adik-adik kalau mau tahu cara kerja mencari bilognya di video kelas 10 ya, itu lengkap. Ini plus 3. Ya. Ini berarti min 2, min 4 plus 4. Ini min 1, min 2 plus 2 plus 2. Ini plus 1 plus 2 min 2 min 2. Nah. Ya, langkah kedua cari unsur bilog asli ya, yang bawah, yang berubah, bilog yang bawah. Ini BA sama, ini CR, ini CR ya, beda ini. Nah, ini. Lalu CL-1 ini sama, hanya plus 1 sama O-nya min 2, sama semua, hanya plus 1 sama C-nya ya ini. Nah, ini C-nya. Nah, sekarang gini, samakan jumlah unsur yang berubah.
Nah, maksudnya apa kok? Ini kok kasih warna lain ya. Jadi, yang berubah ini kan CR. Ini ada 2. Ini CR-nya ada 1. Berarti ini kita kali 2 dulu. Nah, gini ya. Jadi ini kali 2 dulu. Kenapa kali 2 dulu? Samakan yang berubah. Nah, ini kali 2. Ya. Terus C-nya berubah juga ya ini. Ini ada 1, ini ada 2. Berarti ini juga sama. Ini kita kali 2 dulu. Nah, gini ya. Nah, lanjut. Sekarang sudah tulis bilog total. Ini 12 kali 1 ini plus 12. Ini plus 6 kali 1 berarti ini plus 6. Nah, ini plus 3 kali 2. Ini plus 6. Jadi adik-adik nulisnya plus 6. Ya. Lalu plus 4 kali 2 ini plus 8. Nah, untuk oksidator, reduktor dan sebagainya ini Koko hapus ya. Ini udah paham toh ya. Jadi oksidator tuh reduksi senyawa yang sebelah kiri. Reduktor tuh oksidasi. Oke. Udah, ini tulis bilog total di garis penghubung sudah. Jumlah bilog naik turun disamakan. Nah, ini dulu 12 sama 6, ini turun 6 ya. 6 sama 8, ini naik 2. Nah, gini. Tulis bilog total. Mungkin sekalian ya ini dan naik turunnya ya. Lalu jumlah bilog yang naik turun disamakan. Nah, ini turun 6, naik 2. Berarti ini kali 1. Ya, ini kali 3. Ini kali 1, ini kali 3 ya. Ya, ini sekali 1 kan ini kali 3. Jadi kalau kali 1, berarti ini 1. Ya, ini 1. Nah, ini juga kalau kali 1 ini tetap 2 ya. Jadi maksudnya ini, kalau ini adik-adik kali 1, sudah ini ada tulisan 2, ya 1 kali 2. Loh kok kalau ini aku kali 3, ya berarti ini 3 kali 2, jadi 6 nih nanti. Nah, gitu ya. Jadi kalau kali 1 ya tetap ya. Ini tadi 2 karena kita prinsip ini ya, samakan jumlah unsur yang berubah. Tadi dari awal sudah ada jadi ya. Lalu ini kali 3, berarti ini 3 ya. Nah ini kan awalnya 2, lalu dikali 3, maka ini akan berubah jadi 6. Nah, ini Koko tulis gini aja ya. Ini nanti berubah jadi 6. Sekarang samakan jumlah unsur-unsur yang tidak berubah ya. Jadi maksudnya jumlah unsur-unsur yang tidak berubah, ini kan BA nih. Ya, BA-nya 1 ini 1, ini 1, ini udah sama nih. Jadi ini Koko kali 1 ya. Ditulis aja bahwa adik-adik udah ngisi gitu ya. Ini kan BA-nya 1, ini nggak ada lagi. Ini berarti kali 1 supaya sama ya. Samakan jumlah unsur-unsur yang tidak berubah. Ya. Lalu ini CR-nya 2. Ini udah berubah ya tadi ya. Maaf. Ini O. O jangan ya. O-nya banyak nih. H jangan juga. Kita lihat CL aja. CL-nya dulu. Ini jangan bilang adik-adik 1 ya. Ini belum ada isinya. Kita lihat yang kanan dulu. Nah, ini 6. Ini udah ada 1 ya tadi. 6 kali tambah 2 berarti ya. Ini 1 kali 2. Jadi 6 tambah 2 8. Berarti ini kali 8. Nah, ini 8. Ya. 6 tambah 2. Ya, ini kali 8 ya, supaya CL-nya sama 8. Nah, lalu yang nggak berubah, tinggal H dan O ya ini. Nah, kita H dulu aja. Ini udah terisi semua ya. Kalau udah terisi semua enak yang ruas kiri. Jadi kita terserah mau O atau H dulu, sama aja. H dulu aja ya. 8 tambah 6, 14. Nah, ini berarti kali 4. Ini kan 14 ya. Berarti ini kali 7. Ya, supaya 14 hanya. Dah. Sekarang baru kita lihat O ya. O-nya kita lihat. O-nya ini 7 ditambah 12. Ini 19. Nah, 19. Ini hati-hati ya adik-adik, jangan lihat angka 2, tapi lihat angka 6. Tadi kan sudah dikali 3, 2-nya ini. Jadi 6 kali 2, 12 tambah 7, 19. Ini cocok. Nah, ini udah benar. Ini Koko tambahin kata-kata untuk yang nomor 5 ya. Jadi pengalinya, ini pengalinya, adik-adik jangan lupa dikalikan ke koefisiennya ya. Koefisiennya tadi yang
unsur berubah. Jadi pengalinya dikalikan ke koefisien ya yang berubah ya, pengalinya. Jadi pengalinya itu seperti 1 dan dikali 3 ini. Ini kalikan sama koefisiennya ya. Nah, ini. Oke. Ini Koko tulis ulang hasilnya ya. Jadi ini hasil akhir penyetarannya BaCr2O7 tambah 8 HCl tambah 3 H2C2O4 2 CrCl3 plus 6 ya. Nah, ini yang kita tulis 6, bukan 2 lagi. Plus BaCl2 plus 7H2O. Nah, gitu. Untuk selanjutnya mengenai metode Bilog ya dengan suasana asam dan basa akan Koko bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga ini berguna dan bermanfaat buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.